Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan membuat video pembelajaran UKIN yang akan saya laksanakan di kelas 6 SD Negeri Sijendung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu, ya. Tepuk semangat. Biar kita lebih semangat untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Pak. Debat siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Guru cek dulu kehadiran. Apakah di sini masuk semua? Ya, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Nanti yang Pak Guru panggil, yang putra bilang hadir, yang putri bilang hadir. Ade Chandra, Adina Valisa, sudah masuk. Kenapa? Mana izin berarti ya? Ahdan Maulana Faik, Ahmad Hussein, An-Nafi Dina. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, yaitu hari ini adalah akan membahas tentang hukum halal dan haram. Sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Pak Guru berikan hafal 1, 2, 3. Jadi kalian menyanyikan bersama. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Untuk pembelajaran hari ini tentang hukum halal dan haram, Pak Kurin bertanya, tahukah kalian bagaimana penerapan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari? Makanan, ya. Selain dalam hal makanan, ada dalam hal apa lagi? Perbuatan, aktivitas. Nah, itu semua makanan, perbuatan, aktivitas itu ada hukum halal dan haramnya. Pada hari ini pembelajarannya bertujuan untuk ini peserta didik mampu menunjukkan contoh penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Berarti mana yang halal, mana yang haram, itu nanti kita pelajari pada hari ini. Seperti nanti Pak Guru akan bagi menjadi berarti 6 kelompok, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti setiap kelompok kalian akan mendiskusikan
sebuah masalah. Nanti Pak Guru bagikan satu-satu. Silakan didiskusikan, ya, didiskusikan dengan teman satu kelompok. Ini ada masalahnya di atas. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kalian diskusikan dengan teman kalian. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Ya, bisa? Sanggup? Oke, nanti Pak Guru bagikan. Berarti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, terakhir 6. Ya, Pak Guru bagikan dulu. Silakan. Sikap nanti perilaku tentang konsumsi. Sikap perilaku dan ini konsumsi. Ya, silakan dibaca dulu permasalahannya di atas, terus didiskusikan dengan teman kelompok. Pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang sudah tidak coba didiskusikan dalam satu kelompok. Oh ya, kira-kira jawabannya kalian segini. Oh, aplikasi seperti ini, aplikasi seperti ini, itu juga bisa. Ya. Makanan yang kotor, ya, apa yang dibuang kehabisan, apa kehabisan karena kita terlalu banyak membeli makanan di kantin, nantinya kan kotor kan tidak benar. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1? Nah, 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. 4? 5? 6? Yang mau maju dulu siapa? Mas Ade? Siap? Yo, maju. Untuk kelompoknya Mas Ade. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Penerapan dalam sikap. Di kelas, beberapa siswa seringkali tidak menghabiskan bekal yang mereka bawa dari rumah. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat teman yang membuang makanan sisa bekal ke tempat sampah? Melakukannya, karena sesungguhnya itu tidak boleh dilakukan. Karena membuang makanan juga seperti tidak mensyukuri apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya saat
melihat kehalalan sebuah makanan, ya, apakah bisa mengakibatkan penyakit dan dosa? Benar? Bisa? Iya, bisa. Jadi tepuk tangan untuk kelompok. Pada tempatnya, mereka membuang bungkus makanan yang perlu diselokan di kelas makan. Mereka berbicara seperti mereka biasanya menunjukkan perilaku kita harus seperti hukum halal dan haram mengenai masalah agama. Pentingnya menjaga perilaku kita dan akan kita tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan untuk kelompok. Kita lakukan ketika melihat teman yang membuang makanan kita harus menegurnya supaya dia tidak mengulangi hal itu karena kita semua benar. Bagaimana sikap yang Tepuk tangan untuk kelompok. Sampaikan hasilnya, itu kalian harus lebih percaya diri. Ya, harus lebih percaya diri dengan apa yang kalian kerjakan. Biar apa? Biar hasilnya itu lebih mantap. Tangan untuk kita semua. Tentang apa itu halal dan haram. Lihat depan. Ya. Halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Berarti segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Yang haram itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan. Berarti lawan katanya halal. Dasar hukumnya, dasar hukum halal dan haram ada 3. Yang pertama dalam Al-Quran. Al-Quran itu sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Jadi kalau kita mau mengerti apakah ini halal atau haram, kita bisa langsung mencari dalam Al-Quran. Dan hukum yang kedua adalah Al-Hadis atau Al-Sunnah. Hadis atau sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Artinya yang namanya al-hadis atau al-sunnah itu datangnya dari Nabi Muhammad. Yang ketiga ada ijtihad, pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syari. Kan ada yang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Terus dicari di hadis atau sunnah Rasulullah juga tidak ditemukan hukumnya apa. Nah akhirnya kita pakai yang ketiga, ijtihad. Ijtihad itu adalah pemikiran para ulama untuk menentukan suatu kehalalan atau keharaman benda atau sesuatu. Itu tadi 3 dasar hukum halal dan haram. Yang pertama apa? Al-Quran. Kedua Al-Hadis atau Al-Sunnah. Yang ketiga dan haram. Ya. Yang pertama dalam sikap. Tadi contohnya adalah halal. Contohnya dalam membuang bekal. Apakah boleh? Tidak. Ya. Kita harus membawa bekal, itu harus dimakan dengan baik, habis agar tidak mubah. Ya. Dalam sikap halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Kedua, dalam perilaku. Contohnya membuang sampah sembarangan. Itu termasuk perbuatan buruk atau perbuatan haram. Kita harus menghindarinya karena bisa mengakibatkan terjadinya suatu bencana alam. Ya, contohnya buang sampah di solokan bisa terjadi apa? Banjir. Ya. Ada perilaku terhadap konsumsi. Kita harus bisa membedakan mana makanan yang halal dan
Terutama kalau sekarang itu banyak sekali jajanan-jajanan yang tidak tahu bentuknya. So, kita cari tahu dulu. Kalau kita tidak tahu, bacanya bingung, mana bacaannya tidak semua. Kita googling, kita cari internet, apakah itu halal atau haram. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaik. Berarti kalau kalian mengkonsumsi makanan yang haram, kalian bakal masuk ke dalam neraka. Mau apa tidak? Berarti kalian harus hati-hati, harus mengecek mana yang halal, mana yang haram. Coba nanti kalian kerjakan. Soalnya hanya 5. Ya, dikerjakan. Selesai, boleh dikumpulkan di sini tangan. Ya, Pak. Sudah. Sudah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, ini kita telah belajar tentang hukum halal dan haram. Ya, hukum halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. ya. Kalau haram Adalah suatu kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. itu halal dan haram. Kalau dasar hukumnya ada berapa? 3. Apa saja? Al-Quran, Al-Hadis, Al-Sunnah, Terus dalam kehidupan sehari-hari kita juga menerapkannya. Yang pertama dalam sikap, yang kedua dalam perilaku, yang ketiga dalam konsumsi. Itu harus kita perhatikan semua. Karena semua yang bersifat halal itu pasti akan kembali lagi ke tubuh kita. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Halal dan haram. Apalagi penerapannya dalam dan konsumsi di kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang jasa kolaborasi untuk dunia. Terima kasih. Itu pelajaran hari ini yang kita telah pelajari. Ya, silakan boleh berkemas. Ya. Nanti tolong dipimpin doa untuk pulang. Silakan dipimpin doa. Mas Bapak Lita, silakan.